Baik, sebelumnya terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya, Catatan Farmasi. Dalam video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang satu materi, yaitu bahaya transfusi beda golongan darah. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ketika seseorang membutuhkan transfusi darah, pasti hal pertama yang perlu diketahui adalah golongan darah dari seseorang yang membutuhkan darah tersebut. Dan selanjutnya akan dicari pendonor dengan golongan darah yang sesuai. Nah, pernahkah kita berpikir dan bertanya, mengapa kita tidak menggunakan saja darah dari siapapun? Nah, ternyata teman-teman tidaklah seperti itu, dan kita bahas alasannya dalam video ini. Oke, seperti yang kita ketahui, golongan darah itu ada 4. Golongan darah AB, golongan darah B, A, dan O. Dan setiap golongan darah itu memiliki antigen dan antibodi yang berbeda. Nah, kita lihat yang pertama, golongan darah AB. Golongan darah AB itu memiliki antigen A dan B, dan dia tidak memiliki antibodi anti A atau anti B, sehingga golongan darah ini dikenal sebagai penerima universal. Jadi orang yang memiliki golongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari orang yang golongan darah AB, golongan darah B, golongan darah A, dan juga golongan darah O. Nah, golongan darah B memiliki antigen B dan antibodinya itu anti A. Nah, golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari orang yang memiliki golongan darah B dan golongan darah O. Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodinya itu adalah anti B. Nah, golongan darah A ini dapat menerima transfusi darah dari orang yang memiliki golongan darah A dan juga golongan darah O. Nah, yang terakhir itu golongan darah O. Golongan darah O ini tidak memiliki antigen. Dia memiliki antibodinya itu 2, anti A dan anti B. Nah, mungkin teman-teman memiliki sahabat atau keluarga yang memiliki golongan darah O. Nah, orang yang memiliki golongan darah O ini akan lebih sehat, lebih tahan terhadap penyakit. Kenapa? Karena dia memang memiliki 2 antibodi, yaitu anti A dan anti B. Nah, golongan darah O ini dikenal sebagai pendonor universal. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa terjadi seperti itu? Apa alasannya sehingga golongan darah B itu tidak dapat menerima dari golongan darah A, ataupun kenapa golongan darah AB itu menjadi penerima universal dan golongan darah O itu menjadi pendonor universal? Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi pada intinya itu adalah sel darah dirusak oleh adanya antibodi. Jadi akan terjadi kerusakan darah itu karena adanya antibodi. Nah, apabila golongan darah tidak sesuai pada saat transfusi, maka akan terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, inilah yang kita harus pahami terlebih dahulu, yaitu adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Karena kita tadi sudah membahas bahwa setiap golongan darah itu memiliki antigen dan antibodi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, golongan darah B ditransfusi pada golongan darah A, maka antigen B yang terdapat dalam darah pendonor akan bereaksi dengan anti B pada serum penerima yang golongan darah A tadi. Nah, reaksi antigen antibodi ini akan merangsang reaksi aktivasi komplement yang menyebabkan hemolisis sel darah merah pendonor pada saat masuk ke dalam tubuh penerima transfusi. Oke, kita kembali ke tabel tadi. Nah, seperti ini. Golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah. Nah, kata kuncinya itu adalah antigen dan antibodi. Nah, kita ambil contoh. Golongan darah B diberikan ke golongan darah AB. Nah, golongan darah B ini memiliki antigen B.
Sedangkan golongan darah AB tidak ada antibodinya itu tidak ada anti A dan tidak ada anti B, sehingga dia dapat menerima orang yang memiliki golongan darah B karena tidak terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Demikian juga dengan golongan darah A. Golongan darah A memiliki antigen A. Ketika ditransfusi ke golongan darah AB, tidak akan terjadi reaksi karena tidak ada antibodi di sana yang dikenal dengan anti A atau anti B. Demikian juga golongan darah O. Nah, kenapa golongan darah B tidak bisa ditransfusi ke golongan darah A? Nah, kita lihat sebagai contoh tadi, golongan darah A menerima transfusi dari golongan darah B. Yang terjadi adalah antigen dari golongan darah A, jadi kan B, antigen B, dia akan terjadi reaksi karena orang yang memiliki golongan darah A itu mempunyai antibodi yaitu anti B. Nah, akan terjadi reaksi yang dikenal reaksi hemolisis darah tadi. Demikian juga orang yang golongan darah A, ketika ditransfusikan ke golongan darah B, maka antigen A ini akan bereaksi dengan antibodi yaitu anti A pada orang yang golongan darah B. Oke, saya kira penjelasan ini cukup simpel dan sederhana. Semoga teman-teman dapat memahami, dan kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, silakan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe.